Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia dengan NIM 921420081 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dengan judul Implementasi PSAK 104 Istisna pada Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas terkait penerapan akad istisna pada produk istisna Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan ketentuan PSAK 104 tentang akuntansi istisna, dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mendapatkan informasi terkait persoalan dan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan transaksi istisna dalam pembiayaan istisna Bank Syariah Indonesia telah sesuai pada prinsip-prinsip akad istisna yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, praktik akuntansi istisna pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PSAK 104. Berikut kita masuk pada pendahuluan. Bank Syariah kerap disebut juga dengan Bank Islam. Bank Syariah adalah perbankan pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah, sebab hal tersebut dianggap sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Nah, keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Perkembangan kelembagaan bank syariah. Perbankan yang menjalankan sistem syariah mulai muncul pertama kalinya ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri yaitu tahun 1992. Pada masa itu, pendirian Bank Syariah masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Secara umum, dalam undang-undang ini tidak diatur hal yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam industri perbankan. Nah, aturan tentang sistem syariah baru muncul 6 tahun kemudian melalui penerbitan undang-undang baru yang hakikatnya merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjadi landasan hukum pertama kalinya bagi beroperasinya perbankan syariah. Meskipun baru sebatas revisi minor terhadap aturan yang ada, tetapi sesungguhnya substansi yang terpenting adalah adanya pengakuan legal pemerintah bagi sistem syariah dalam perbankan. Undang-undang ini secara garis besar mengatur jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Juga terdapat arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat kepada perbankan syariah, maka pada tahun 2008 diterbitkanlah sebuah undang-undang yang khusus tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pertimbangan dikeluarkannya. Secara lebih tegas menyatakan bahwa prinsip syariah melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan, adalah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, tertera dalam butir A. Nah, selanjutnya pemerintah juga mengakui bahwa dalam masa beroperasinya sejak 1992, perbankan syariah ternyata memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perlu diterbitkan atau diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri. Nah, untuk kajian literatur ini, istisna menurut bahasa berasal dari kata sana yang artinya membuat, kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta menjadi istina'ah yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Nah, transaksi istisna merupakan kontrak penjualan antara mustasni atau pembeli dan sani atau pembuat barang atau penjual. Dalam kontrak ini, sani menerima pesanan dari mustasni, sani lalu berusaha sendiri atau melalui orang lain untuk membuat pokok kontrak.
menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada mustasni, kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Antonio 2001. Nah, untuk secara istilah, istisna adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesanan pembeli, sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. Nah, untuk dalam literatur fikih klasik, masalah istisna mulai mencuat setelah menjadi bahasan mazhab Hanafi. Nah, untuk metode penelitian pada artikel ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata lain dan bahasa. Nah, menurut penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat. Penulis melakukan penelitian ini dan untuk bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian lapangan ini guna mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah dalam implementasi akad istisna pada Bank Mega Syariah. Tempat penelitian ini yaitu pada Bank Mega Syariah cabang Gorontalo. Dan adapun metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari artikel ini yaitu berdasarkan pengumpulan data, penerapan PSAK istisna pada Bank Mega Syariah cabang Gorontalo belum terrealisasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya pembatalan akad istisna oleh nasabah, sedangkan pada dasarnya akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi seperti kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya dan akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan metode presentasi penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode presentasi penyelesaian, bank dapat mengakui pendapatan istisna sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan. Sedangkan pada metode akad selesai, bank akan mengakui pendapatan istisna pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan seperti tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Nah, pada pembiayaan istisna, bank melakukan pesanan barang kepada supplier atas pesanan dari nasabah. Pendapatan yang diperoleh bank lebih disebabkan karena aktivitas penyediaan fasilitas pendanaan kepada nasabah bukan dari aktivitas pembuatan barang pesanan. Nah, nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah, dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan supplier dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan. Transaksi istisna memiliki kelebihan antara lain pada akad istisna, barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan. Pembeli dan akad istisna mempermudah pembeli dan melakukan kegiatan jual beli terutama dalam bidang manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar sedangkan pembeli tidak cukup memiliki biaya sumber. Yudhistira 2016. Nah, akad istisna memiliki sistem pembayaran yang fleksibel. Mekanisme pembiayaan istisna dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan. Nah, untuk bagian terakhir pada artikel ini yaitu kesimpulan. Penerapan transaksi istisna dalam pembiayaan istisna, Bank Mega Syariah telah sesuai prinsip-prinsip akad istisna yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan istisna pada Bank Mega Syariah dilakukan dengan cara transaksi istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara nasabah dengan bank. Nah, untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, bank memerlukan pihak lain untuk membuat barang pesanan nasabah. Transaksi istisna paralel yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa dengan Syariah Nasional nomor 22/DSN-Datar MUI/3 tentang jual beli istisna paralel. Secara garis besar, praktik akuntansi istisna pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan PSAK 104.
Nah, untuk penelitian pada kali ini hanya menyangkut produk pembiayaan istisna yang ada pada Bank Mega Syariah sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini belum bisa menggambarkan transaksi istisna pada Bank Mega Syariah secara umum. Nah, penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan objek lain untuk membandingkan hasil penelitian tersebut dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan data primer yang lebih detail terkait pembiayaan istisna sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Nah, sekian video presentasi dari saya mengenai artikel tentang syarat ujian akhir semester dari saya. Apabila terdapat kekurangan baik dalam penyajian materi maupun pembacaan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.